Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Hendri Putra dengan NIM 24338029 dengan prodi Teknik Mesin NK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang logam, keramik, polimer, dan komposit. Material teknik atau material engineering merupakan aplikasi dan peningkatan sifat atau properties dari suatu material dengan adanya proses desain dan pembentukan suatu material. Material teknik membantu kita mempelajari dasar hubungan, struktur, dan sifat bahan, lalu mendesain struktur bahan tersebut untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Ada 3 kelas utama pada jenis material teknik. Yang pertama, logam, keramik, dan polimer. Kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu material komposit. Klasifikasi material teknik. Yang pertama, metal terdiri dari platinum, silver, copper, iron atau steel, titanium, aluminium, magnesium, dan lain sebagainya. Keramik terdiri dari glass, concert, dan sebagainya. Polimer terdiri dari PTFE, PTFE, PVC, PS, PE, rubber. Komposit terdiri dari GFRC, CFRC, woods. Sifat-sifat material. Yang pertama, sifat fisik adalah sifat yang menyangkut fisika terhadap material, seperti massa, kerapatan, daya tahan, dan lain-lain. Sifat kimia adalah sifat yang menyangkut molekul penyusun material. Yang ketiga, sifat mekanik adalah sifat yang berdasar pada kekuatan material, seperti A1 kekuatan strength, yang kedua elastisitas atau plasticity, kekakuan atau stiffness, keuletan atau ductility, resiliency atau resilience, ketangguhan atau toughness, kekerasan atau hardness, kelelahan atau fatigue, ulur atau grip. Sifat yang keempat, yaitu sifat thermal, adalah sifat yang berdasar pada kemampuan menyerap panas dan melepas panas. Yang kelima, sifat elektrik, magnet, dan optik adalah sifat yang berdasar pada kemampuan hantaran listrik, daya tarik terhadap magnet, dan kemampuan merefleksi cahaya. Wujud bahan teknik. Bahan teknik dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Padat. Bentuknya masih masif, relatif tetap, ikatan kuat. Contohnya logam, keramik, plastik, kaca, kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua, cair. Bentuknya mengikuti bejana, ikatannya lemah. Contohnya pelumas, air, bensin, solar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gas. Bentuknya mengikuti bejana, tidak terlihat. Contohnya oksigen, CO2 atau karbon monoksida, asetilin, hidrogen, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke materi yang pertama, yaitu logam. Logam merupakan material yang tersusun oleh satu atau lebih unsur logam. Misalnya besi, aluminium, tembaga, titanium, emas, dan nikel. Dan juga seringkali menggunakan unsur non-logam, misalnya karbon, nitrogen, dan oksigen dalam jumlah yang relatif kecil.
Klasifikasi dari logam. Yang pertama, logam ferro. Logam ferro adalah logam besi atau Fe. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik, tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, bahan konstruksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, besi selalu dicampur dengan unsur lain, terutama zat arang atau karbon, atau dilambangkan dengan huruf C. Sebutan besi dapat berarti besi murni dengan simbol kimia Fe yang hanya dapat diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Besi teknik adalah yang sudah bercampur dengan unsur lain. Besi teknik menjadi 3 macam, yaitu besi mentah atau besi teknik terbagi menjadi 3 macam, yaitu besi mentah atau besi kasar yang kadar karbonnya lebih dari 3,7%. Besi tuang yang kadar karbonnya antara 2,3 sampai 3,6% tidak dapat ditempa. Disebut besi tuang kelabu karena karbon tidak bersenyawa secara kimia dengan besi, melainkan sebagai karbon yang lepas yang memberikan warna abu-abu kehitaman, dan disebut besi tuang karena karbon mampu bersenyawa dengan besi. Baja atau besi tempa yaitu yang memiliki karbon kurang dari 1,7% dan dapat ditempa. Yang kedua, logam non-ferro. Logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Adapun yang termasuk logam Fe antara lain tembaga atau dilambangkan dengan Cu, yaitu warnanya coklat kemerah-merahan. Sifatnya dapat ditempa, liat, baik untuk menghantar panas, listrik, dan kukuh. Tembaga digunakan untuk membuat suku cadang bagian listrik, radio penerangan, dan alat-alat dekorasi. Yang kedua, aluminium atau dilambangkan dengan Al. Warnanya biru putih, sifatnya dapat ditempa, liat, bobot ringan, penghantar panas dan listrik yang bagus dan baik, dan mampu dituang. Aluminium digunakan untuk membuat peralatan masak, elektronik, industri mobil, dan pesawat terbang. Timbal, warnanya biru kelabu, sifatnya dapat ditempa, sangat liat, tahan korosi, bobotnya sangat berat. Timbal digunakan sebagai bahan pembuat kabel, baterai, hubungan atap, dan bahan pengisi. Yang keempat, timah atau Sn. Warnanya bening keperak-perakan, sifatnya dapat ditempa, liat, dan tahan korosi. Timah digunakan sebagai pelapis lembaran baja lunak atau plat timah dan industri pengawetan. Kemudian kita masuk ke dalam materi keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Keramik adalah campuran yang terdiri dari unsur logam dan bukan logam. Karakteristik keramik. Yang pertama, karakteristik keramik yang memungkinkan untuk digunakan berbagai aplikasi, termasuk kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Yang kedua, tahan korupsi. Yang ketiga, sifat listriknya dapat insulator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. Selanjutnya, sifatnya dapat magnetik dan non-magnetik. Kemudian, sifatnya keras dan kuat namun rapuh. Klasifikasi keramik selanjutnya. Yang pertama, glass. Glass adalah benda yang transparan, lumayan kuat, dan biasanya tidak bereaksi dengan bahan kimia, serta tidak aktif secara biologi, yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat halus dan kedap air.
Glas bersumber dari batu kuarsa yang mengalami proses pemanasan untuk membentuk menjadi gelas atau kaca. Contoh keramik jenis gelas adalah soda glam glass dan borosilicate glass. Aplikasi keramik jenis gelas ini adalah untuk peralatan makan, jendela, botol, dan lain sebagainya. Keramik tradisional. Keramik tradisional adalah keramik yang telah lama disempurnakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Keramik tradisional terdiri bersumber dari tanah lempung yang mengalami proses pemanasan sehingga menjadi kuat. Contoh keramik tradisional yaitu batu bata, guci buatan Cina, tembikar. Aplikasi keramik jenis ini banyak ditemukan pada karya-karya seni dan bidang konstruksi. Yang ketiga, keramik baru dengan performa tinggi. Keramik baru adalah jenis keramik yang mengalami proses pengembangan untuk meningkatkan karakteristik keramik itu sendiri. Keramik baru bersumber dari aluminium, mangan, dan silikon yang dipadukan bersama dengan unsur lainnya. Contoh keramik jenis ini adalah diamond, silikon carbide yang banyak digunakan sebagai alat pemotong. Yang keempat, semen dan beton. Semen dan beton dapat diaplikasikan pada berbagai jenis bangunan. Semen sendiri mengandung silika dan aluminium. Kemudian kita masuk ke materi polimer. Polimer ialah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari campuran ribuan bahkan jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon tergolong material yang dinamakan polimer. Sifat-sifat polimer. Polimer yakni makromolekul yang terdiri atas tidak sedikit kelas material alami dan sintetik dengan sifat-sifat yang paling beragam. Perbedaan kedua material itu terletak pada gampang tidaknya suatu material didegrasi atau dibongkar oleh mikroba. Biasanya polimer bahan sintetik bakal lebih susah diuraikan oleh mikroorganisme dibandingkan polimer bahan alami. Perbedaan sifat-sifat polimer tersebut diprovokasi oleh struktur polimernya yang mencakup panjang rantai polimer, yaitu semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Yang kedua, gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer bakal menjadi powerful dan sulit meleleh. Percabangan. Rantai polimer yang bercabang tidak sedikit mempunyai daya tegang rendah dan gampang meleleh. Yang keempat, ikatan silang antar rantai polimer. Semakin banyaknya ikatan silang, maka polimer semakin kaku dan rapuh sehingga gampang patah. Hal itu dikarenakan adanya ikatan silang antar rantai polimer menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan menyusun bahan yang keras. Sifat kristalinitas rantai polimer. Semakin tinggi sifat kristalinitas rantai polimer bakal lebih powerful dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Biasanya yang mempunyai sifat kristalinitas tinggi yaitu polimer dengan struktur teratur, sementara polimer berstruktur tidak teratur ingin mempunyai kristalinitas rendah dan sifatnya amorf atau tidak keras. Sifat-sifat polimer secara umum. Sifat termal. Polimer sebagai isolator memiliki sifat termal yang baik, walaupun polimer bukanlah konduktor. Bila ditinjau dari jenisnya, polimer yang dipanaskan terdapat yang menjadi empuk, namun terdapat pula yang menjadi keras. Perubahan ini urgen untuk bahan komponen tertentu. Baik, selanjutnya sifat kelenturan. Karena sifatnya yang lentur, polimer mudah diubah
menjadi produk yang diinginkan, tapi polimer alam lebih untuk diubah sesuai keinginan dikomparasikan dengan polimer sintesis. Selanjutnya, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat keawetan terhadap mikroorganisme ini seringkali dijumpai oleh polimer sintetis, sedangkan polimer alam laksana sutra, wool, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Sifat beda yang dimiliki polimer diantaranya, yakni ringan dalam artian rasio bobot atau volume kecil, tahan korosi atau kehancuran terhadap lingkungan yang agresif, dimensi stabil sebab mempunyai produk atau mempunyai berat molekul besar dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke materi komposit. Materi komposit adalah pencampuran atau penggabungan sekurangnya dua material yang berbeda, fase dan struktur mikroskopiknya. Contoh material komposit adalah kuningan. Kuningan merupakan campuran atau penggabungan antara logam seng dengan logam kuningan. Material komposit terdiri dari bahan penyusun dan bahan yang mengisolasi bahan lain. Jenis-jenis material komposit. Yang pertama, material komposit serat, yaitu komposit yang terdiri dari serat dan bahan dasar yang diproduksi secara fabrikasi. Misalnya serat ditambah resin sebagai bahan perekat. Sebagai contoh adalah FRP atau Fiber Reinforced Plastic. Plastik diperkuat dengan serat dan banyak digunakan, yang disebut fiberglass. B. Komposit lapis atau laminate composite, yaitu komposit yang terdiri dari lapisan bahan penguat, contohnya polywood. Laminate glass yang sering digunakan sebagai bahan bangunan dan kelengkapannya. Yang C. Komposit partikel, particulate composite, yaitu komposit yang terdiri dari partikel dan bahan penguat seperti butiran atau batu dan pasir yang diperkuat dengan semen yang sering kita jumpai sebagai beton. Bahan komposit mempunyai sifat fisik dan sifat mekanik yang banyak. Beberapa kelebihan komposit adalah gabungan dua material yang mempunyai sifat mekanik yang lebih baik dari bahan dasarnya. Bahan komposit tahan terhadap kikisan. Produk yang dihasilkan dari paduan logam mempunyai sifat yang menarik dalam segi fisik. Selanjutnya, kesimpulan. Material padat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu logam, keramik, polimer, dan komposit. Skema utama klasifikasi tersebut berdasarkan pada susunan kimia dan struktur atomnya. Sebagian besar material tersebut terbagi menjadi satu kelompok yang berbeda. Selain itu, ada kategori komposit, yaitu material yang direkayasa dengan cara mengombinasikan dua atau lebih bahan yang berbeda. Ada beberapa kategori lain yang merupakan bahan yang canggih dan digunakan pada aplikasi yang berteknologi tinggi, seperti semikonduktor, biomaterial, smart material, dan nano-engineered material. Setiap kelompok kategori material memiliki sifat dan ciri khas yang berbeda. Bahkan setiap unsur material dalam kategori tersebut juga memiliki sifat yang berbeda. Perkembangan material dimulai dari zaman batu, di mana manusia hanya mengenal material yang terdapat di alam, seperti kayu, batu, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, dibuatlah material lain seperti polimer dan komposit. Dengan memahami sifat-sifat material dan memperhitungkan berbagai aspek kriteria yang cocok, seorang insinyur atau ilmuwan mampu menciptakan produk yang baik dan tepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang
gugup atau salah mohon dimaklumi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.